diantaranya masalah bangunan fisik maupun fisik sekaligus bangunan diri urang kangge pengabdian diri ka Allah Subhanahu wa taala sekaligus pengabdian ka uli amri minkum. Mudah-mudahan ngalaksanakeunana karena Allah Subhanahu wa taala sadaya. Insyaallah kangge acara inti dina ieu waktos takziah di Bapak Fikri Ahyani anu pengajian rutin setiap malam Rebo. Begituna simkuring mengajar lamun teu halangan anu pakalma setiap malam Rebo mungkin di Masjid Al-Ikhlas ataupun di Masjid Al-Fatah rutin dina ayana urang pertemuan antara Mas Fikri mungkin disarangan Bapak Kades di rengrengan sadaya. Sakitu wae informasi tentang iklan gitu ieu juga wae karena acara fokus dina ieu waktos mangga urang sami-sami ngabandungan ngahartoskeun mudah-mudahan di Bandungan dihartoskeun tiasa meningkatkeun amal perbuatan urang sehingga termasuk iman serta urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kangge tajiah di Bapak Fikri Ahyani waktos cekap-cekapna mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal waliyallah husun syahadul qadir jailani wa ila arwahim Mbah Kyai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Pawira wal Marhum Bapak Ustad Liwan Hati Sutarma Bintara Makaraya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas, yang dimuliakan Allah, beliau pimpinan kita semua, Bapak Lurah Sadahayu beserta seluruh jajarannya. Tak lupa kepada beliau Bapak Ketua BPD sekaligus Al-Ustadz Bapak Taskam dari Sadahayu dan juga Bapak anggota BPD, perwakilan BPD dari wilayah masing-masing, baik dari Lamping, dari Timbang 1 atau Kaduwangi, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak Kadus Timbang 1 dan juga seluruh Bapak RT, RW, sesepuh, mini sepuh, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, yang semoga rahimakumullah. Dalam hidup di dunia ini, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain selain hanya mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah beribadah kepada Allah. Beribadah dalam hal yang dimaksudkan Allah dalam ayat tersebut adalah mengabdi, adalah manut, adalah tunduk, adalah patuh segala apa yang menjadi ketetapan dan juga apa yang digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun laku aktivitas zahir maupun aktivitas batin dalam 24 jam hidup kita,
itu semua harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana laku dohir maupun batin kita dikatakan beribadah kepada Allah jikalau masih ada tauhid, masih ada berhala, masih ada kekotoran hati, masih ada kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nol. Berarti laku kita belum dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, telah nampak jalan yang lurus maupun yang tersesat. Fama ya'fur bit-tauhid, barang siapa yang ingkar terhadap tauhid, berhala, Tuhan selain Allah, wa yu'min billah, dan kemudian beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil wartil usqa lam fisomalaha, sungguh dia telah berpegang teguh terhadap tali agama Allah yang tidak akan terputus. Maka harus kita sadari bahwa hati ini tidak boleh ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka solusinya hanyalah satu, yaitu ilmu tauhid, cahaya tauhid. Sebelum kita betul-betul mengamalkan dan mendapatkan nur tauhid, cahaya tauhid, Allah kita itu banyak. Allah orang sadayana jenub, Allah orang sadayana lain akad ieu, Allah orang sadayana banyak. Allah yang wujud uang, Allah yang wujud sawah, Allah yang wujud harta, tahta, wanita, anak, jabatan, bahkan Allah yang wujud dirinya sendiri. Itulah selama ini yang kita alami. Jika hati kita masih banyak tauhid itu, berarti kita belum bisa berpegangan teguh terhadap tali Allah. Padahal hanya dengan tali Allah itulah kita bisa sampai kepada Allah. Hanya dengan berpegang teguh tali itulah kita bisa sampai usul kepada Allah. Bagaimana kita bisa tahu tali atau kabel atau penghubung kita kepada Allah itu jika kita tidak mempelajari ilmunya? Jika kita tidak mempelajari ilmunya terlebih dahulu, membuka hatinya, mengikhlaskan hatinya untuk menerima dinul haq, dinul tauhid, ajaran makrifat kepada Allah yang insya Allah akan digelar oleh Allah. Bagaimana mungkin hati ini bisa nyampe kepada Allah meskipun ibadah zahir kita 1000 tahun pun, tetapi laku batin kita masih belum bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Fisik ini sholat, fisik ini zakat, fisik ini syahadat, zahir ini puasa, tetapi batin ini masih belum melaksanakan itu semua, alias batin ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kami katakan tadi, Allah na jenub. Nggih. Terus nggih Pak? Allah na jenub. Ini kalau diterima dengan ilmu syariat pasti menentang. Pasti mengatakan Allah kok banyak, ya. Maka ketika digelar ilmu hakikat ma'rifat kepada Allah, tangkaplah dengan nurun iman, dengan cahaya hati, dengan hati rasa, bukan dengan otak. Kalau belajar syariat, tangkaplah dengan otak. Tetapi belajar dengan urusan babakan ilmu hakikat ma'rifat yang mendidik ruh atau hati, terimalah dengan iman, cahaya iman dalam hatimu yang paling dalam. Insya Allah akan terbuka. Allah membekali kita seperti yang kita sampaikan pada pertemuan perdana kemarin, membekali kita dua hal,
Yang pertama zahir, yang kedua batin. Leres nggih, Pak? Nggih. Zahir kita asalnya dari tanah. Tanah kembali ke tanah. Batin kita, ruh kita, di dalam ruh itu ada hati. Di dalam hati ada rasa. Kalau orang Jawa namanya rasa. Nggih, lamun orang Sunda arana naon? Rasa. Peka, perasaan, karasa. Dirasa. Di dalam rasa itu ada iman. Di dalam iman itu ada hidup yang menggerakkan semuanya. Di dalam hidup itulah semua yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, sekali lagi terimalah dengan hati. Allah pun membekali manusia dengan dua mata. Yang pertama mata zahir. Dua mata nggih, Pak? Nggih, nek mata kaki nggak bisa untuk melihat. Nggih, seringnya kesaduk-saduk nggih. Nggih. Yang kedua adalah mata batin atau mata hati ini, atau mata ruh atau mata iman ini. Allah membekali dua itu. Nek jenengan pun iman ke sini, insya Allah terbuka nanti. Mata zahir ini diciptakan oleh Allah khusus untuk melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kucing, rengginang nggih, Pak, kelihatan nggih? Kelihatan. Saya kelihatan nggih? Masjid, pamajikan kadele? Apa yang kadele pamajikan batur? Sawah, tanah, itu semua melihatnya dengan mata kepala. Mata kepala ini jangan engkau harapkan bisa melihat Allah. Bukan ranahnya. Bahkan melihat matahari saja tidak bisa. Siapa yang mampu melihat matahari? Coba pas panas-panas melihat matahari 1 jam aja. Kuat, hebat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan belajar ilmu hakikat makrifat katanya ketemu Allah, apa bisa? Ya, wajar. Karena dia masih berpaham melihat Allah dengan mata kepala, seperti melihatnya makhluk. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu mata batin, rasa, iman, hidup dalam hatimu itu hanya untuk ungkul ngadelek Gusti Allah. Jangan pernah engkau gunakan untuk melihat selain Allah. Selama ini yang terjadi kula lan panjenengan seperti itu, Pak. Nggih. Mata melihat wanita cantik, hati juga melihat itu wanita cantik. Resikonya apa? Muncul mahabbah, cinta, nafsu terhadap apa yang dilihat oleh hati. Mata melihat jabatan, uang, hati kok juga melihat itunya, maka yang muncul adalah cinta. Padahal hati ini harusnya digunakan untuk melihat Allahnya, melihat cintanya kepada Allah. Kasarane mata melihat ayam, hati nyambungnya melihat Allah yang berperan dalam hidup, yang menghidupi ayam. Di dalam ayam ada hidup nggih? Ayam hidup nggih? Di dalam hidupnya ayam pasti ada nyawa. Ya. Di dalam nyawa itu ada hidup yang menguasai ayam, menguasai manusia, menguasai bumi, menguasai air, angin, api, jin. Semua saja dikuasai oleh hidup. Hidup itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus engkau temui. Yang harus engkau lihat. Jangan sampai hati ini tidak engkau latih. Ya, terus terang aja, ini harus dilatih, Pak. Sami kula nggih nembe latihan. Saya juga baru belajar. Hal yang terkecil mata zahir melihat makhluknya, mata batin yang dilihat adalah Allahnya yang berperan.
Jika itu yang engkau alami, insya Allah engkau terbebas dari yang namanya musyrik, syirik, atau tauhid selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan runtuhnya iman kita itu bukan dronyo brono ini, bukan harta yang gemerlap, bukan, jangan kau salahkan. Tetapi yang akan menjadikan runtuhnya iman adalah mata hati kita ini, yang seharusnya engkau gunakan melihat Allah, engkau gunakan melihat makhluk. Ya, itu yang selama ini. Maka ajaran yang kami sampaikan ini, yang sebenarnya sudah sering disampaikan oleh beliau Pak Ustadz, cuman waktu itu masih berupa kias, masih berupa istima atau berupa kode-kode, ya, karena mungkin masih saatnya seperti itu. Tetapi insya Allah, jika Allah menghendaki, sudah saatnya semua rahasia Allah dibuka lebar. Kenapa ini sudah saatnya dibuka lebar? Karena apa? Semua umat sudah saatnya untuk tersentuh di nur tauhid, cahaya tauhid. Kalau enggak gitu akan terus gelap gulita, meskipun laku syariatnya, dohirnya terlihat dengan mata kepala hebat, tetapi hatinya masih jauh dari betul-betul la ilaha illallah. Maka hadirnya pengajian yang akan insya Allah akan diberikan setiap malam Rebo, tugasnya yaitu Pak, ngeresi'i tauhid, membersihkan hati dari semua perkara selain Gusti Allah. Semua penjelasan ini akan kita jelaskan dari dasar, tidak ujuk-ujuk, insya Allah pelan-pelan, dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri. Hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, yang tidak kenal dirinya, maka tidak kenal Tuhannya. Pernah dengar nggih? Bagaimana kita bisa mengenal Allah hidup jika kita tidak mengenal siapa sih orang teh? Ya Bu ya? Pernah merenung orang teh kumaha gitu? Pernah nggih? Pernah. Kira-kira kalau pernah merenung, ya, karena waktu insya Allah terbatas, yang kita sampaikan insya Allah di pertemuan malam Rebo yang akan datang. Malam ini masih mukadimah, kemarin mukadimah, sekarang mukadimah, jadi ben lebih terasa. Yang perlu kami sampaikan sebelum kita lanjutkan ilmu ini, kami sekali lagi menanyakan kepada panjenengan, resiko terbesar mempelajari ilmu ini adalah engkau semakin meninggalkan tauhid, yang artinya semakin tidak cinta terhadap harta, tahta, wanita. Bukan berarti gak bekerja enggak ya Pak ya? Bukan, maksud saya bukan itu. Semakin engkau meninggalkan cintamu terhadap semua itu. Tak tanya sekali lagi, siap nopo siap? Ya. Nek dereng siap, lebih baik tidak kita lanjutkan. Okay. Nek siap, ayo lanjut. Malam Rebo sing ngempeng di sana ya dari sini ke sana. Kalau di sini dari sana juga ke sini. Ya, karena insya Allah akan menyambung. Ya. Sudah jauh-jauh dari Sadahayu Pak Lurah ke sini pun, ya sama-sama ayo kita belajar. Karena beliau menjadikan tanda bahwa jabatannya selama ini insya Allah barokah. Insya Allah kita doakan Bapak BPD kita semua ini juga barokah, dan juga lurah ke depan juga semakin barokah. Pesan kita, jadikanlah jabatan itu menjadi buruk. Nyahok buruk? Lain meleburok lain nggih. Meleburok. Buruk siapa? Rasulullah jadikan buruk itu ketemu Gusti Allah, bukan meleburok. Ya. Kalau orang lain menjadikan jabatannya untuk meleburok. Ya, saya ketawa ini guyon tapi serius.
Buraq itulah kendaraan Pak Bu, ya, yang dilambangkan oleh Allah. Badannya adalah kuda, artinya hawa nafsu terhadap harta, dunia. Sayapnya itu melambangkan terhadap tahta, jabatan, nafsu terhadap jabatan. Kemudian kepalanya wanita cantik terhadap nafsu terhadap sesama manusia alias yang lawan jenis. Tetapi sama Rasulullah itu dijadikan untuk kendaraan, mengajak untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak BPD kita semua akan semakin getol nggih setelah malam Rebo nggih. Insyaallah kita doakan nggih. Semakin mereka istiqomah, Pak Lurahnya istiqomah, masyarakatnya istiqomah. Ya, janji Allah, barang siapa yang beriman takwa kepada Allah, maka akan aku turunkan barokah fis sama wa ma fil ard, di langit dan di bumi. Barokah itu tidak hanya berupa wujudnya duit, tidak. Ya Pak nggih, itu enggak ada apa-apanya. Barokah yang terpenting adalah hatimu semakin khudur, nyampe yang Gusti Allah. Itu yang lebih penting. Sekarang masalahnya bukan bagaimana harta sebanyak apapun, tidak, tetapi bagaimana urusan hati ini nyampe atau tidak kepada Allah. Maka Pak Bu, nyun sewu, nek sudah nyampe majelis, syarat utama adalah seperti majelis ini ikhlas. Ikhlas artinya apa? Bukan berarti rela saja, tidak. Ikhlas kan rela nggih? Tidak hanya itu. Ikhlas itu artinya betul-betul engkau melepas sendalmu di luar sana. Ada yang masuk bawa sendal? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada diusir sama Pak Imam nggih Pak. Tidak mungkin hatimu yang ingin menjumpai ilmu Allah yang suci ini engkau membawa sendalmu masuk ke masjid rumahnya Allah. Artinya sebelum menuntut ilmu lepas dulu hartamu, tahtamu, jabatanmu, ilmumu, baik yang sudah ilmunya, istrimu. Yang sewu, jangan dipandang syariat ya. Berarti istrinya tak buang. Itu berarti pandangannya menerima dari sisi syariat. Isine pasti protes. Buang juga ilmumu. Termasuk yang ngomong ini juga harus membuang semua. Nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek engkau masuk masjid ini masih membawa ilmumu, pasti grundel, tak jamin. Pasti panas, emosi, pasti. Nggih, nyuwun sewu. Sing bawa hartane pasti sama, ya. Wong itu tauhid semua. Nggih, sing membawa amal ibadahnya, pahalanya yang sudah merasa hebat, pasti akan emosi juga. Karena semua itu akan dibabat habis oleh Allah Subhanahu wa taala, dinolkan, yang ada adalah Allah dalam hatinya. Siap? Iya. Sendalnya dilepas di luar masjid. Itu hanya seonggok sendal. Pun niku mawon. Pak, Bu, gelas pun juga harus engkau kosongkan. Nggih. Habel yang kita maksud dalam ayat tadi Al-Baqarah 256 tadi adalah tali agama Allah. Orang ngaji ke Bapak Ustadz nggih, orang sadayana nggih. Bapak Ustadz ngaji ke beliau Bapak Kiai Haji Gandeng Danu Masuri. Beliau Bapak Kiai Haji Gandeng Masuri ngaji kepada gurunya beliau Mbah Sastro Prawiro. Ngaji lagi ke gurunya lagi as-solihin, at-tabiin, at-tabiin. As-solihin itu orang-orang yang soleh. Tabiin, at-tabiin itu adalah orang-orang yang berguru kepada sahabat Rasulullah yang belum sempat ketemu Rasulullah. Sahabat itu adalah orang-orang yang berguru langsung kepada Rasulullah, ketemu langsung sama Rasulullah. Rasulullah gurunya malaikat Jibril yang langsung talinya nyambung kepada Gusti Allah. Berarti insya Allah ilmu ini adalah ilmu yang betul-betul ayo sama-sama kita yakini akan jalur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah sedo nggih, Nabi nggih. Gelasnya pun pepesnya kok.
Gelasnya Rasulullah pun pepes tapi cai nak Rasulullah masih kerasa sampai ayeuna? Masih. Sing ngomong enggak kerasa berarti syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti can jalan. Cai Rasulullah meskipun Rasulullah sudah wafat, gelasnya pun pepes, disuntakkan grojok kepada para sahabat. Sahabat gelasnya pun pepes nggih. Nggih, caikna Rasulullah digrojokkeun deui ke para tabi'in. Nggih. Tabi'in pun pepes nggih, gelasnya nggih. Caikna dingalirkan terus kepada as-solihin. Para wali Allah guru kita Mbah Kiai Haji Gandung dan Masuri pepes sampun sedo nggih. Caikna dari 1001 santrinya dialirkan kepada beliau. Kenapa? Karena 1000 yang lainnya mencari adalah urusan dunia saja. Sedangkan beliau Bapak Ustadz seminggu bisa sekali 2 kali yang dicari bukan dunia. Wallahi kepada beliau Mbah Gandung itu yang dicari betul-betul caikna Rasulullah. Bukan caikna harta, bukan. Ya. Yang lainnya itu ketemu Mbah Gandung itu pengen laris ya. Pengen sugih, pengen jabatan, pengen bojo loro. Sehingga yang 1000 itu tidak kebagian caikna Rasulullah. Kata Mbah Gandung 1001 won sing sikak maneh cek Sundane teh. Nyun sewu Pak Ustadz nggih. Kemudian beliau Bapak Ustadz menuangkan caikna kepada kita semua. Ya, santri-santri ya beliau. Meskipun gelasna Bapak Ustadz pun sedo nggih, pun pepes nggih. Tetapi rasakan bahwa caikna Rasulullah terus ya Allah nyambung dalam hati kita semua. Meskipun punten kayak saya mungkin kebagiannya sak met, jenengan sak met nggih. Itu keng gesleheng ya Allah. Merasakan indahnya berjumpa Rasulullah itu disitulah letak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis Pak, nek ingat seperti ini Pak, nangis. Bagaimana hati kita diselamatkan oleh beliau, yang sejatinya semua yang berperan adalah Allah kene. Sehingga Pak Bu, tanda orang yang membawa caikna Rasulullah itu 4: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Carilah orang ini. Sidik, dia selalu berkata benar apa yang disampaikan, apa yang ditindaki, yang diperilakui, hati maupun dohirnya selalu benar, nyambung kepada Allah, bukan selain Allah. Jangan kau lihat dohirnya, jangan kau silau dohirnya. Kelihatannya fasih, kelihatannya rajin, 1000 malam pun katanya bertahajud, tapi hatinya tidak benar makrifatnya kepada Allah, berarti belum termasuk yang meminum caikna Rasulullah. Belum Pak, karena yang meminum caikna Rasulullah itu adalah urusan hati. Yang kedua, sidik, amanah, selalu dapat dipercaya, selalu memberikan apapun dalam hatinya itu selalu bentuk tanggung jawab untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Itulah yang bergelora dalam hatinya, selalu amanah jiwanya. Untuk apa? Menahan dari segala hawa nafsu. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas membedakan mana yang tauhid, mana yang Allah. Itu cerdas. Tidak hanya cerdas secara otaknya, tetapi cerdas bagaimana hatinya betul-betul selalu berzikir, zikran kasiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. Nek jenengan nyampaikan kepada diri, keluarga, anak, berarti jenengan sudah termasuk tanda-tanda dari orang yang sudah meminum caikna Rasulullah. Insyaallah itu saja apa yang dapat kami sampaikan Pak Bu. Insyaallah kita mulai pertemuan malam Rabu yang akan datang agar adil, sana mukodimah sini mukodimah. Besok kita lanjut dengan bagaimana mula dasar-dasar dinul tauhid. Kenapa kok kita harus bertauhid? Apa asal usul manusia, asal mula kejadian manusia, asal mula kejadian alam semesta. Itu insyaallah akan dibeberkan pada malam Rabu yang akan datang. Insyaallah ya Pak. Semoga Allah meridhoi nggih. Karena Allah itu bisa berperan apapun, bisa menutup keran kapanpun nggih. Sadar nek pas dulu pernah ditutup tenan nggih. Ora dibuka.
Nek pas dibuka manfaatkan, jangan males-males. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Seumpama Pak, se-Indonesia Raya ini Allah menutup ilmu dinut tauhidnya, babakan rasa ketemu Allah, makrifat kepada Allah ditutup, nggak ada yang boleh menyampaikan. Yang boleh menyampaikan cuma di Cina sana. Kira-kira jenengan mau ke Cina? Boro-boro ke Cina. Boro-boro. Hah? Ongkosna daek. Terus kemudian kalau memang nggak mau ke sana, sedangkan ini Allah mendatangkan tinggal duduk ngelangkah dari rumah berapa meter masuk ke masjid, sabar istiqomah, kok nggak mau, itu namanya apa? Males. Malahnya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebangetan Pak, cek Gusti Allah itu kebangetan. Pun berarti Allah itu nggak main-main seperti yang kita sampaikan dulu. Allah nggak main. Jenengan datang ke sini apakah suatu kebetulan? Tidak. Settingan semua sama Allah sudah ditetapkan di level mahfuz. Pak ini datang, Pak ini datang. Wes, datang aja datang. Ya, yang biasanya berat jadi enteng. Ya, itu semua catatannya, settingannya dari Gusti Allah. Artinya Gusti Allah nggak main-main. Pengen hambanya hatinya tidak cuma duduk manis, tetapi betul-betul hatinya diingatkan atas janji kita dulu untuk selalu bertuhan Gusti Allah. Ketika kita belum ditiupkan ruh kita, Allah menjanji, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Ruh. Orang sadarnya berjanji, qalu bala sahidna Gusti. Artinya apa? Nggih, engkau betul-betul Gusti kami akan beribadah atau bertauhid kepada Engkau. Maka malam ini Allah mengingatkan kita semua, tidak main-main, tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tidak ada. Pak Lurah jadi lurah bukan kebetulan, semua ada takdir, nggih. Pak Muji jadi BPD, Pak Taskam, semua saja kita yang duduk di sini semua bukan kebetulan. Ada hikmah, ada tanda tanya besar di balik itu yang Allah tidak main-main. Tidak main-main. Jadi tolong jangan pernah kita semua main-main dalam menuntut ilmu ini, menegakkan ilmu ini. Dah semangat semua, Pak. Makanya ketika Allah mewafatkan beliau Pak Ustadz, nangis Pak kita semua. Ya Allah, bagaimana umat di sini? Nggih. Bapak mungkin mau nangis itu, belum rela mungkin, belum ikhlas mungkin ya. Bagaimana nanti umat di Sadahayu? Bagaimana kondisi santri-santri selain setelah meninggalnya aku gitu. Mungkin dalam hati beliau seperti itu. Apakah dakwah masih akan terus? Apakah umat akan terus betul-betul bertauhid atau malah mundur? Nggih. Atau malah tergerus oleh gemelapnya dunia, kembali nyupang, kembali menyembah jin, ya, kembali kemunduran. Nauzubillah ini. Maka orang sadayana yang diberikan beban tanggung jawab Sayyidina Rasulullah, ayo bareng. Nggak perlu diajak, nggak perlu. Ya. Panggilan hati nurani, tidak ada yang mengajak. Panggilan hati nurani. Setiap malam Rebo kita kumpul di sini. Setiap malam Rebo kita kumpul di masjid sana. Kecuali ada khudur, apa? Yang diperbolehkan oleh Allah itu namanya uzur. Hujan deras, ya, berpetir, mati lampu. Nah, itu membahayakan jiwa. Kemudian sakit, itu yang diperbolehkan, tidak untuk kesini. Ya. Tanpa itu, insya Allah kita sama-sama tergerak hatinya. Ayo bareng-bareng kita ngaji, ngatur jiwa, bukan ngatur badan. Ngatur badan sak hebat-hebatnya badanmu olahraga, tetap akhirnya masuk tanah. Saya mempertanggungjawabkan yaitu
kuat. Gitu nggih Pak Bu. Nyuwun sewu sanget. Insyaallah pelan-pelan yang masih belum menerima saya doakan bisa menerima, yang belum terbuka saya doakan bisa terbuka hatinya. Syaratnya sendalnya harus dilepas. Wis percaya karo Gusti Allah. Nek jenengan bawa sendalnya masuk masjid ora bakal diterima. Tapi nek jenengan berusaha melepas ilmunya, ya, kepintarannya, kehebatannya, hartanya, semua yang kau merasa miliki, kehormatannya, ya, itu kau lepas insyaallah jadi menerima cahina Rasulullah. Itu demikian ya Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamidin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.